adik-adik, apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa kan? Saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh ada, kami boleh sehat dan kuat, ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar Engkau yang memberkati kami, Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Biarlah fokus kami di hari ini hanya tertuju kepada Engkau. Siaplah hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Ya adik-adik, mari kita mau memuji Tuhan. Ikuti gerakannya Kak Keisha ya. For you are love, you're good to me.
Mari bertepuk tangan. Adik-adik, mari kita mau menyiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Amin adik-adik, mari lebih sungguh lagi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Dan ucap syukur untuk kasih-Nya dalam kehidupan kita.
Shalom, hai adik-adik. Apa kabar hari ini? Ya, Kak Elin percaya pasti adik-adik dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, hari ini kita akan beribadah bersama-sama. Tadi sudah memuji, menyembah Tuhan, puji Tuhan, pujian yang luar biasa. Dan saat ini mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, ayo kita doa sama-sama. Kunci tanganmu, tutup mata, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Saat ini Bapa, kami anak-anak Star Kids rindu untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kami dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi kami semua dan kami pun boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan tolong berkati tanah hati kami supaya kami siap menerima firman-Mu. Berkati juga Kak Elin yang membawakan firman saat ini, supaya apa yang diperkatakan Kak Elin adalah benar-benar berasal daripada Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Nah adik-adik, cerita firman Tuhan kita pada hari ini adalah terdapat di dalam Kitab Lukas pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-26. Sudah tidak sabar kan untuk mendengar ceritanya? Ayo duduk yang sopan, Alkitab sudah di sebelah adik-adik dan kita simak cerita berikut ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ada seorang lumpuh, dia berbaring di tempat tidurnya, kakinya tidak bisa berjalan. Ada 4 temannya yang mendengar bahwa Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Lalu mereka memberitahu orang lumpuh itu bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya. Lalu mereka bersama-sama menggotong orang lumpuh itu. Tetapi adik-adik, mereka tidak bisa masuk. Karena apa? Karena ada begitu banyak orang berkerumun. Kemudian mereka naik ke atas atap rumah itu. Dan mereka membongkar atap rumah itu agar terbuka atasnya. Kemudian adik-adik, mereka menurunkan orang lumpuh dan tempat tidurnya di depan Tuhan Yesus. Ya, persis di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus berkata kepada para ahli Taurat dan orang Farisi bahwa Dia berkuasa mengampuni dosa. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu." Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh. Akhirnya orang itu pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Dan orang banyak yang melihat mujizat itu juga memuliakan Allah. Ya adik-adik, kita sudah ikuti bersama ceritanya. Jadi cerita yang sudah Kak Elin bagikan tadi tentang apa ya? Ya, tentang
mujizat. Mujizat yang Tuhan Yesus nyatakan kepada seorang yang lumpuh. Nah, tadinya orang ini gak bisa berjalan. Dia cuman tiduran di tempat tidurnya. Tetapi ketika teman-temannya mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke Kapernaum, mereka bergegas memberitahukan kepada orang ini bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit apapun dan Tuhan Yesus akan datang ke kota mereka. Dengan bantuan teman-temannya ini, akhirnya si orang lumpuh ini diangkat dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Tapi tidak segampang itu adik-adik. Ada berbagai-bagai rintangan yang harus mereka lewati. Pertama, mereka juga harus mengangkat orang yang lumpuh ini. Karena dia kan gak bisa berjalan kan. Jadi harus diangkat bersama-sama dengan tempat tidurnya sekalian. Kedua, setelah mereka sampai di tempat di mana Tuhan Yesus berada, ternyata banyak sekali orang berkerumun di sana. Dan pastinya mereka tidak bisa melewati orang yang begitu banyak itu. Akhirnya mereka memanjat ke atas, melubangi atap, dan menurunkan orang yang lumpuh ini memakai tali seperti yang adik-adik lihat di gambar tadi. Dan mereka menurunkannya pas sama persis di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Sehingga perhatian Tuhan Yesus mengarah kepada si orang yang lumpuh tadi. Dan adik-adik tahu enggak kenapa hanya dengan berbicara saja Tuhan Yesus mampu menyembuhkan orang itu? Tuhan hanya bilang, bangunlah, bangunlah kamu bisa berjalan. Ayo, kenapa? Nah, Tuhan Yesus berkata seperti itu karena Tuhan Yesus tahu iman orang lumpuh ini begitu besar untuk sembuh. Nah, apa sih iman itu? Ayo adik-adik, ada yang tahu apa sih iman itu? Iman itu adalah ketika adik-adik percaya, adik-adik tidak goyah dengan kepercayaan itu. Sama seperti orang lumpuh itu, dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Dia percaya bahwa dia pasti sembuh, dia pasti disembuhkan Tuhan Yesus. Dan benar adik-adik, itu terbukti dan mujizat Tuhan nyatakan bagi orang yang lumpuh ini karena dia juga memiliki iman yang besar. Nah, adik-adik ingin mengalami mujizat? Jika ya, adik-adik juga harus belajar menanamkan iman yang besar di dalam diri adik-adik. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Hal-hal yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Nah, adik-adik, seperti minggu-minggu yang lalu, kita juga ada ayat hafalan untuk dihafal. Jangan lupa dihafal dan dikirimkan ke grup-grup WA Kota Pujian. Minta tolong mama, papa, tante, ataupun kakak yang ada di rumah untuk mengirimkan video ayat hafalan. Ayat hafalan kita saat ini di sini. Jangan lupa untuk dihafal ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
Adik-adik, kita akan segera menutup ibadah kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau tadi kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Biar Engkau yang memberkati kami semua yang telah mengikuti ibadah di hari ini. Dan saat ini ya Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memberkati Indonesia, Engkau yang pulihkan Indonesia Tuhan. Biar ada belas kasihan dan kemurahan Tuhan atas bangsa kami, sehingga bangsa kami ini boleh menjadi bangsa yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang hidup dalam jalan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 yang terjadi di bangsa kami. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya oleh darah Yesus, mereka semua menjadi sembuh. Dan kami juga berdoa untuk kota kami, kota Manado, biarlah Engkau yang memberkati Tuhan. Dari pemerintahan sampai dengan seluruh masyarakat yang ada, kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Biarlah kami tetap menjaga kesehatan kami masing-masing. Apapun yang kami kerjakan Tuhan, biar kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk jemaat kami, Kota Pujian, biarlah Engkau memberkati gereja kami ini Tuhan, memberkati dari gembala kami, Bapak Gembala, Ibu Rohani, beserta anak-anak dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GPKDI Kota Pujian. Biar sama-sama kami terus melayani Tuhan dengan apa yang kami miliki, setiap talenta kami, setiap potensi yang ada dalam diri kami mau berikan yang terbaik semua untuk kemuliaan nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga seluruh anak-anak Star Kids ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka pergi dan berada, biar Engkau yang menyertai mereka dalam sekolah mereka, dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan Yesus tolong, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami semua yang mengikuti ibadah di hari ini, sama-sama kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa syukur kami, yang kami bawa hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil.